Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Oke Design Channel. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kita akan berbagi dengan salah satu fungsi ataupun proses yang ada di dalam sebuah program, yaitu disebut dengan operator. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu fungsi penting yang harus kita pahami, yang harus kita gunakan dalam sebuah program. Nah, biasanya yang namanya operator ini dia akan digandeng dengan variabel, atau dengan bahasa lainnya, operator biasanya digunakan untuk mengolah ataupun mengotak-atik isi dari sebuah variabel. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat dulu macam-macam dari operator. Oke. Nah, untuk macam-macamnya ini sepertinya hampir sama di semua bahasa program. Kategori dari operator itu dia punya 5 macam, 5 bentuk dari operator. Yang pertama disebut dengan operator increment, yang kedua disebut dengan operator decrement, yang ketiga operator arithmetika, dan yang keempat operator relasi, dan yang terakhir namanya adalah operator logika boolean. Nah, masing-masing dari operator ini dia punya macam-macam karakteristik, macam-macam kegunaan, macam-macam fungsi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu mengenai operatornya. Yang pertama kita lihat mengenai operator increment. Nah, untuk increment ini, jadi gampangnya saja, ini digunakan kalau kita mau mengubah isi variabel itu 1 poin, menaikkan angkanya 1 poin. Jadi ada sebuah operator namanya operator increment. Jadi fungsinya kita bisa mengubah isi variabel itu hanya menaikkan 1 poin saja. Jadi misalnya kalau kita punya variabel isinya adalah 5, kita gunakan operator ini, maka nanti jadi 6 begitu. Nah, simbolnya yang dipakai di dalam program ini di Java ya. Di Java dipakai menggunakan 2 tanda plus seperti ini. Plus seperti ini. Jadi nanti sebuah variabel isinya akan naik saja 1 angka, 1 poin saja. Jadi salah satu gunanya juga kita bisa menghemat baris perintahnya. Nggak perlu panjang, cukup pakai ini, maka isi variabel dia langsung berubah. Nah, biasanya ya untuk operator ini dia digunakan di dalam struktur perulangan. Jadi untuk relasi perulangannya, untuk proses perulangannya dia menggunakan ini. Perulangan nanti kita bahas di kemudian hari di sesi yang berikutnya. Nah, untuk macamnya, untuk operator ini ada 2 macam modelnya itu. Yang pertama disebut dengan pre-increment, yang kedua disebut dengan post-increment. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk yang pre-increment prosesnya bedanya dengan yang post-increment. Kalau yang pre-increment ini nilainya akan ditaikkan pada saat variabel sebelum diproses di dalam program, dan ditempatkan simbolnya ini ditempatkan di depan dari nama variabel. Bedanya dengan yang post increment, dia akan menaikkan nilai setelah variabel itu diproses. Tempatnya ada di belakang tempat dari simbolnya ini. Nah, sekarang kita lihat ya contoh di dalam program. Ini contohnya kita buat di dalam Java menggunakan JCreator. Yang mana sih yang namanya operator pre-increment? Ini dia. Kita bisa lihat di sini, ini yang namanya pre-increment. Jadi datanya ini diolah ya sebelum variabelnya diproses dalam program. Jadi di depan ini ada 2 tanda plus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke data baru ditampilkan. Ini ya cirinya seperti ini bentuknya. Sedangkan untuk yang postnya sendiri kita bisa lihat ini bedanya. Kalau yang post bedanya simbolnya ada di belakang seperti ini. Plus baru ditampilkan. Ini mengenai yang increment. Ya, ini yang pre-nya, ini yang postnya. Nah, sekarang kita lihat
lawannya, lawannya ya. Lawannya disebut dengan decrement. Nah, ini saya nggak kepilihan lagi mengenai teorinya, karena ini pada dasarnya kalau ini fungsinya adalah dari simbolnya kita bisa lihat ini fungsinya adalah untuk mengurangi atau menurunkan isi dari sebuah variabel. Sama juga seperti yang increment. Jadi nilai yang diturunkan itu 1 poin ke bawah. Kalau yang tadi, yang increment tadi menaikkan isi variabel itu 1 poin ke atas, sedangkan ini tidak, ini mengurangi. Simbolnya pakai minus seperti ini, min ya seperti ini. Nah, ini yang mengenai decrement. Nah, yang berikutnya kita lihat mengenai operator aritmatika. Jadi kalau bentuk yang ini dari namanya kita bisa tentukan, kita bisa pastikan bahwa ini adalah operator yang biasa dipakai dalam operasi matematika. Nanti hasil dari kita gunakan ini hasilnya adalah angka. Nah, pada dasarnya ini juga hampir sama di semua bahasa program, sama sih seperti ya di bahasa program, di semua bahasa program. Ada yang namanya penjumlahan, ada yang namanya pengurangan, pembagian, perkalian sama sisa pembagian. Nah, simbol yang dipakai seperti ini. Penjumlahan pakai tanda plus, pengurangan pakai tanda minus, pembagian pakai garis miring, terus perkalian pakai tanda bintang, terus sisa pembagian pakai modulus. Ya, jadi ini rasanya juga hampir sama di semua bahasa program. Simbolnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, yang di dalam program kita lihat contohnya. Yang mana saja sih operatornya? Ini dia ya. Ini yang untuk perkalian, ini untuk yang pembagian, ini yang untuk penjumlahan, untuk yang pengurangan, sama yang untuk sisa pembagian. Jadi juga biasanya sebagai contoh ini biasanya kita gunakan lebih dari satu buah variabel. Nah, ini contohnya kita buat ada macam-macam variabel sebagai data inputan. Nanti prosesnya kita masukkan ke variabel yang lain. Setelah itu baru ditampilkan isinya. Ya, ini namanya operator aritmatika. Pada umumnya sama seperti yang program yang lain. Baik, yang berikutnya, nah ini ada yang namanya operator relasi. Nah, bedanya kalau yang operator yang ini dengan yang tadi, dengan yang aritmatika, biasanya untuk operator relasi ini dipakai dalam struktur pencabangan dan perulangan. Dan juga untuk operator yang ini, relasi ini, dia hasilnya bukanlah angka, bukanlah hasil dari angka. Misalnya ya, kalau yang namanya aritmatika, 1 ditambah 2 dapatnya 3, itu adalah hasilnya adalah angka. Sedangkan kalau relasi ini dia punya cuma 2 hasilnya, yaitu true atau false, benar atau salah. Karena dia fungsinya adalah untuk membandingkan antara operan ya, antara operator yang variabel yang lama sama yang kedua ya, namanya adalah operan. Dibandingkan nanti begitu dibandingkan apakah dia itu jawabannya betul, true, benar, atau salah, atau false. Nah, jadi untuk pembandingnya itu biasanya di program dia punya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama namanya sama dengan, dia membandingkan apakah variabel yang pertama, isi variabel pertama itu sama dengan yang kedua. Dibandingkan, kalau sama pasti dia jawabannya true. Nah, kebalikannya, lawannya kalau yang berikutnya kebalikannya, ini untuk mencari apakah variabel yang pertama nggak sama dengan variabel yang kedua. Terus yang berikutnya ada namanya lebih dari, ini untuk membandingkan apakah variabel yang pertama sama yang kedua itu lebih dari yang kedua. Dan juga kadang kita pakai dengan sama dengan, lebih dari sama dengan. Terus yang terakhir adalah kurang dari. Simbolnya seperti ini dalam Java ya. Ini juga kayaknya hampir sama juga di seluruh bahasa program yang lain. Kurang dari sama dengan juga. Ini cuma 2 ya.
cuma 2 AC-nya, kalau nggak benar itu salah, seperti itu. Jadi saya ulangi, yang namanya operator relasi ini dia hasilnya bukanlah angka, tetapi hasilnya adalah benar atau salah. Statementnya itu benar atau salah, dan biasa digunakan di struktur pencabangan ataupun struktur perulangan. Oke, kita lihat ya contohnya di program. Kita lihat yang mana sih yang namanya operator relasi. Di sini ada 2 contohnya. Yang mana? Ini dia. Ini dan juga yang ini. Jadi ini fungsinya adalah ini mau mencari ya, dari di sini kita bisa lihat ada 2 buah variabel A sama variabel B. Ini mau dicari dulu apakah variabel A itu isinya tidak sama dengan B. Dan yang ini kebalikannya adalah ini mencari apakah nilai A itu, isi dari variabel A itu kurang dari B. Saya ulangi ya, ini adalah variabel. Kita bisa lihat di atasnya, ini proses deklarasinya seperti ini. Nah, mengenai struktur dari pencabangan kita bahas kemudian di sesi berikutnya. Oke, ini contohnya yang namanya operator relasi ya, biasa dipakai di pencabangan ataupun perulangan. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat namanya adalah operator dari kebolehan. Nah, yang kalau ini fungsinya juga sama seperti yang operator relasi, dia punya 2 sih, sama ya, cuma 2 hasilnya. Kalau nggak benar ya salah. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya kalau operator dari kebolehan ini dia membandingkan 2 buah operator relasi, minimal 2 buah relasi yang dibandingkan. Jadi gampangnya dengan bahasa yang lain, kita baru bisa pakai operator ini kalau sudah ada operator relasi terlebih dahulu. Nah, kalau itu nggak ada, nggak bisa bakal kita gunakan untuk yang ini. Nah, dia punya 3 macam ya, 3 macam bentuknya operatornya. Sebetulnya ada beberapa macam, tapi di sini yang saya sampaikan 3 saja. Yang pertama namanya AND, kedua namanya OR, yang ketiga namanya NOT. Nah, AND ini fungsinya adalah untuk membandingkan apakah relasi yang kita sampaikan, yang kita buat, apakah keduanya benar sama-sama benar, maka hasilnya akan benar. Sedangkan kalau yang OR ini minimal adalah ada 1 buah relasi yang benar, maka dia akan benar. Sedangkan kalau not ini fungsinya adalah untuk membalikan nilai yang awalnya adalah sudah benar, true, menjadi false, ataupun ini kalimat negasi, operator negasi ya, untuk membalikannya. Nah, sama juga ini juga biasanya digunakan di operator pencabangan, struktur pencabangan ataupun struktur pengulangan. Kita lihat ya contoh programnya seperti ini. Nah, ini dia seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana sih simbolnya? Ini dia, AND sama OR. Ya, saya ulangi, kalau yang AND ini dia pakai 2 buah simbol AND di Java ya, di Java pakai 2 buah simbol AND. Sedangkan OR dia pakai 2 buah garis lurus. Ini bukan huruf L ya, tapi ada simbol di keyboard lurus di atas garis miring. Nah, kita bisa lihat ini dia simbolnya, dan dia fungsinya adalah untuk membandingkan 2 buah relasi. Seperti ini ya. Jadinya kalau nggak ada seperti ini, itu nggak bisa dipakai untuk kebolehannya. Dan biasanya juga sama seperti yang relasi digunakan di struktur pencabangan ataupun perulangan. Nah, kira-kira seperti inilah contoh dari penggunaan operator. Demikian, mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.